sudah tahu mengapa kita berkumpul di sini? Tidak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini kita berkumpul untuk melakukan kegiatan atau pelaksanaan bimbingan kelompok, di mana pada bimbingan kelompok itu sendiri ada pemimpin yang dipimpin oleh pemimpin kelompok, dan pemimpin kelompok kita sendiri adalah saya. Di sini saya akan memimpin kelompok di kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini. Baiklah, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing kita. Perkenalkan, nama saya Aninda Trilama Kencana, NPM A1L019070. Di sini saya akan sebagai pemimpin kelompok dari bimbingan kelompok kita kali ini. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah Astama Fitri. Perkenalkan, nama saya Miftah Tora. Perkenalkan, nama saya Poppy Febrianti. baiklah, kalian sudah mengenal semua ya. Ya, Baiklah, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit banyaknya materi tentang bimbingan kelompok itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu sendiri adalah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok itu sendiri, dengan yang interaksi saling memberikan tanggapan, anggapan, saran, dan sebagainya, di mana kelompok itu dipimpin oleh pemimpin kelompok agar yang menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Dan selanjutnya, adapun tujuan dari bimbingan kelompok. Yang pertama, melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat. Yang kedua, melatih siswa agar terbuka dalam kelompok. Dan melatih siswa dapat membina keakraban bersama dalam anggota kelompok. Dan selanjutnya, melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok, melatih siswa untuk membatalkan tenggang rasa dengan orang lain, dan terakhir yaitu membantu siswa memahami dan dalam pelayanan orang lain. Adapun fungsi dari bimbingan kelompok itu sendiri, yang pertama memberikan kesempatan yang luas untuk berpendapat, memberikan tanggapan tentang berbagai hal yang ada di lingkungan sekitar. Dan kedua, ada juga mempunyai pemahaman yang efektif, objektif, tepat, dan cukup luas tentang hal apa yang dibicarakan. Yang ketiga, menimbulkan sikap positif terhadap keadaan sendiri. Dan selanjutnya, menyusun program-program kegiatan untuk mewujudkan kesepakatan terhadap sesuatu hal yang buruk dan memberikan dukungan terhadap sesuatu yang baik. Dan terakhir itu, fungsinya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nyata dan langsung untuk membuahkan hasil-hasil apa yang mereka programkan semula. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan asas-asas bimbingan kelompok. Apakah ada yang sudah tahu dari asas bimbingan kelompok? belum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu artinya anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui orang lain atau yang tidak perlu dipublikasikan. Yang kedua, ada asas keterbukaan, di mana para anggota bebas dan terbuka untuk mengemukakan pendapatnya, ide, saran, dan tentang apa saja yang dirasakan atau dipikirkan tanpa ada rasanya malu dan ragu-ragu. Dan yang ketiga, ada asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan itu anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu atau dipaksa oleh teman lain atau pemimpin kelompok. Dan terakhir, ada asas kenormatifan. Yang dimaksud asas kenormatifan itu adalah semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak bertentangan dengan kebiasaan norma dan kebiasaan yang berlaku norma. Itulah dari asas-asas bimbingan kelompok, fungsi dan tujuan, serta pengertian bimbingan kelompok itu sendiri. Apakah kalian sudah paham? Paham. Baiklah, di sini saya akan
sebagai pemimpin kelompok di sini saya akan mengangkat tema kekurangan dan kelebihan kuliah daring itu sendiri. Apakah kalian setuju dengan tema kita? Setuju. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada kalian. Apa sih menurut kalian kuliah daring itu? Apakah ada yang bisa menjawab? Kamu? Kuliah. Kamu tanya Ujung. apakah kuliah daring itu? Bagaimana, Uswatun? Menurut saya kuliah daring itu adalah kuliah online dan tidak tatap muka. Ya, itu sudah benar. Di sini saya akan menjelaskan tentang lebih lengkap dan detail lagi ya tentang perkuliahan daring atau belajar daring itu sendiri. Kuliah daring atau kuliah online yang sistem perkuliahannya berbasis daring. Kuliah online disebut juga e-learning atau online course adalah proses perkuliahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini menggunakan internet. Dalam perkuliahan online atau kuliah non tatap muka ini, mahasiswa tidak dituntut rutin datang ke kampus. Kuliah online juga merupakan salah satu sarana pembelajaran interaktif. Dosen dan mahasiswa dapat berkomunikasi dengan menggunakan media internet. Dosen dapat memberikan mata kuliah berupa file, video maupun tulisan. Dengan kuliah online ini, seorang dosen juga bisa mendengar di beberapa tempat secara bersamaan. Adapun dari kuliah daring ini, kekurangan dan kelebihan dari kuliah daring ini sendiri. Apakah kalian sudah mengetahui apapun ada itu kekurangan dan kelebihan kuliah daring? Sudah. Baiklah, di sini saya akan bertanya, apa sih menurut kalian kekurangan dari kuliah daring itu sendiri? Siapa yang ingin menjawab? Saya. Oh, Menurut saya kekurangan kuliah daring itu jaringan yang tidak stabil dan kurangnya kuota internet. baiklah, itu sudah benar ya, Poppy. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang kekurangan kuliah daring itu sendiri. Yang pertama itu adalah kekurangan itu sendiri adalah saat tergantung pada internet, seperti yang Febrianti tadi katakan. Bila jaringan lambat atau susah sinyal, maka proses pembelajaran akan tertinggal. Terlebih jika sudah mencakup ujian kuliah, seperti teman-teman mahasiswa yang tinggalnya jauh dari kota, mereka susah mendapatkan sinyal itu sendiri, dan mereka juga ada sebagai beban mereka agar mereka tetap untuk mengikuti kuliah daring dengan baik. Dan kedua, sangat tergantung pada sikap disiplin para mahasiswa. Jika kurang disiplin, maka akan tertinggal pula dalam pembelajaran, seperti kita yang biasanya tetap muka saat kuliah, dan pada saat kuliah daring itu sendiri kita suka lupa untuk bangun pagi, padahal jam kuliah pagi kita ada dan kita tertinggal dalam pembelajaran tersebut. Dan ketiga, ada juga dalam hal interaksi sosial menjadi sulit karena terbiasa sendiri, dimana pada saat pandemi sekarang kita sudah terbiasa yang namanya sendiri ya, yang dalam artian itu menjaga jarak dan tidak berkerumunan. Dan terakhir itu adalah perangkat komputer atau gadget yang memiliki harga cukup mahal, sehingga program kuliah ini baru bisa diakses di kalangan tertentu, karena tidak semua mahasiswa atau pelajar yang memiliki gadget atau komputer yang berfasilitas lengkap, dan itu pun juga menjadi beban dan pikiran bagi orang-orang atau mahasiswa dan teman-teman kita yang ekonominya mungkin kurang mampu, atau mereka juga yang mempunyai keterbatasan ekonomi untuk melengkapi fasilitas gadget dan laptop atau komputer sebagainya. Apakah kalian sudah tahu batas ini kelemahan dari kuliah daring? Sudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan program kuliah daring tersebut. Selain kelemahan, kuliah daring juga mempunyai dan memiliki kelebihan. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari kuliah daring itu.
Kelebihannya adalah yang pertama, para siswa bisa mengikuti perkuliahan kapanpun dan dimanapun sesuai keinginan dan memiliki koneksi internet dengan baik. Maksudnya itu kalian bisa mengikuti kuliah kapanpun, itu tidak ditentukan. Seperti halnya misalkan jika dosen kalian ingin perkuliahan itu diganti pada sore hari, kalian bisa mengikutinya pada sore hari, dan dimanapun kalian juga bisa mengakses atau kuliah daring itu sendiri. Seperti kalian lagi di luar, kalian bisa mengikuti kuliah daring itu. Dan kedua, menghemat biaya transportasi ataupun tempat tinggal di universitas yang dipilih berada di luar pulau atau luar negeri. Maksudnya itu sendiri, jika kalian di dekat universitas itu mengekos atau anak kos, kalian sangat hemat biaya transportasi karena kalian tidak perlu untuk ke kampus atau berjalan ke kampus. Kalian cukup di rumah untuk kuliah saat kuliah daring. Yang ketiga, materi perkuliahan bisa dipilih sesuai tingkat kemampuan dan juga keinginannya. Dan keempat, tanya jawab dalam perkuliahan bersifat fleksibel karena bisa ditanyakan lewat chattingan, baik itu kepada dosen atau teman-teman. Artinya itu tanya jawab itu tidak terpaku tidak terpaku oleh jam. Seandainya kalian kendala akan tugas, kalian bisa langsung menanyakan kepada dosen kalian. Itu bisa lewat chatting, aplikasi WhatsApp ataupun SMS. Dan keenam, mahasiswa bisa melihat kembali materi yang diajarkan karena materi biasanya berupa modul yang dapat didownload dan tersimpan dalam PC atau komputer. Dan di sini juga kelebihannya, jika kita kurang memahami atau kita tinggal dalam mata kuliah, kita bisa mendownload file atau materi yang dikirim oleh dosen kita, karena file dan materi itu tidak akan hilang di dalam laptop ataupun aplikasi belajar kita. Jadi kita bisa membukanya kembali saat kita ingin mengulangnya. Dan terakhir, ada juga melatih mahasiswa untuk lebih tanggung jawab, kreatif dan juga mandiri, sehingga membentuk pribadi yang lebih percaya diri. Maksudnya itu mahasiswa itu dituntut untuk bertanggung jawab atas mata kuliah dan kedisiplinan mereka saat kuliah daring. Dan kreatif itu dalam artian kreatif adalah mereka mengetahui apa saja sih aplikasi yang akan digunakan saat kuliah daring. Baiklah, itulah kekurangan dan kelebihan kuliah daring atau mahasiswa saat melakukan kuliah daring. Sampai sini apakah kalian mengerti dan paham? Paham. Baiklah, jika kalian sudah mengerti dan paham, mungkin bimbingan kelompok kita hanya batas ini ya. Kalian sudah mengerti dan paham. Baiklah, saya akan tutup bimbingan kelompok ini. Jika ada kata-kata saya minta maaf. Padahal saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.